Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Karo, AAKK, para dekan, para pimpinan lembaga, unit, para wakil dekan, ketua jurusan, dan seluruh hadirin pasukan Allah, pasukan negara yang telah berhadir di lapangan Biro UIN Ar-Raniri. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita semua. Juga marilah kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, sahabat, dan keluarganya, Islam sampai ke negara kita. Selamat ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-74. Selamat pula kepada Bapak Ibu yang telah menerima penghargaan dari negara bentuk Satya Lencana. Semoga itu menjadi memori sekaligus pendorong untuk bekerja lebih baik lagi kini dan ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, salam dari Bapak Rektor dan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena memang harus menghadiri undangan dari Bapak Gubernur di Belang Padang dalam acara yang sama. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita renungi terkait dengan memperingati kemerdekaan bangsa kita. Yang pertama adalah terkait dengan nilai ketuhanan. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa bangsa kita ini merdeka karena atas dasar keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi pemicu dan pendorong utama untuk meraih kemerdekaan. Kes banyak kita baca dalam sejarah. Perang-perang yang dikobarkan oleh bangsa Indonesia yang dulunya masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, itu dorongan utama adalah dorongan dari nilai keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, perang Aceh juga didorong oleh keyakinan beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin di tempat kita lebih dikenal dengan perang Sabil, perang suci. Jadi nilai inilah yang harus kita cermati dan kita coba amalkan ketika kita mengisi
kemerdekaan ini, kini dan ke depan. Yang kedua, nilai persatuan. Nilai persatuan ini juga sebenarnya berdasarkan ajaran agama. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ini juga menjadi dasar bagi kita di dalam merajut persatuan. Tanpa kesatuan, maka kemerdekaan itu tidak akan mungkin kita raih. Dan lawan dari persatuan itu adalah perceraian, perselisihan, pengkhianatan, penjajahan, penganiayaan, dan penzaliman, serta berbagai kata yang serupa. Nah, itu semua tidak akan membawa hasil. Satu tarik ke kanan, satu tarik ke hilir. Ini tidak akan pernah berhasil perjuangan itu. Dalam sejarah bangsa kita merebut kemerdekaan, kondisi ini tetap saja ada. Di Aceh terkenal tokoh Panglima Tibang. Itu adalah seorang tokoh yang diyakini sebagai pengkhianat. Di dalam sejarah Aceh juga dikenal dengan Tekune, seseorang yang tunduk kepada Belanda. Dan dalam perjalanannya kemudian muncul perdamaian tanda kutip antara hulu balang tertentu dengan pihak Belanda. Namanya Fort Clearing. Saya tak sebut di daerah mana. Ini juga sebuah bentuk pengkhianatan. Akhirnya apa? Aceh runtuh. Walau kita tidak pernah mengakui, tapi 1904 kita sudah remuk. Perjuangan tetap berlanjut, tapi kekuasaan politik rakyat Aceh sudah dikuasai oleh Belanda, terutama di pusat kerajaan. Jadi adanya pengkhianatan dan keceraiberaian ini itu juga awal dari kehancuran. Mengapa Turki Utsmani hancur? Ujung-ujungnya juga gara-gara Mustafa Kemal Atatürk yang berusaha untuk membangun negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia berkhianat juga. Jadi ini juga muncul di daerah yang kita kenal Andalusia, juga sibuk dengan pengkhianatan internal sehingga orang menguasai dan Islam angkat kaki dari negeri Spanyol. Nah, ini tentu tidak kita inginkan. Jadi persatuan ini harus kita kukuhkan dengan apapun caranya. Kemudian yang ketiga, selain dari persatuan dan iman tadi, adalah rasa syukur kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat, perlu kita membersihkan jiwa dari segala penyakit. Penyakit yang paling melanda bangsa-bangsa adalah penyakit kueh, penyakit khianah, hanjit takalan nikmat gop. Asal kagop yang na nikmat, blow TV, blow motor segala macam, kita yang meradang. Kiban cara bekna TV remohanya, bekna motor rawanya. Ini adalah penyakit kueh. Nah, ini harus kita bersihkan. Pertanyaannya, bagaimana kita membersihkan penyakit kueh itu? Bapak Ibu yang ada kemampuan bahasa Arab, silakan baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang asli. Saya tak ingat lagi jilid keberapa.
Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, saya akan pakai yang terjemahan. Cara membersihkan itu dibuat gambaran oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya itu. Agak menarik ceritanya. Beliau membuat perumpamaan begini. Ada dua pelukis. Yang satu pelukis Romawi. Yang satu lagi pelukis Cina. Artinya etnis Romawi dan etnis Cina. Dua pelukis ini dibuat perlombaan di depan hakim. Semua fasilitas melukis diberikan oleh panitia. Bangsa Romawi yang terkenal hebatnya dalam hal melukis. Bukti hebat bisa kita lihat Eropa hari ini. Di mana hasil karya bangsa-bangsa Romawi, segi arsitektur, seni dan segala macam. Luar biasa. Mereka melukis dengan sebaik-baiknya. Di mana dilukis? Di satu ruangan. Sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Cina. Di tengah-tengah dibuatlah tirai. Ya. Semua fasilitas diberikan. Bangsa Romawi melukis di sebelah kiri di dinding dengan secantik-cantiknya. Tapi bangsa Cina, dia tidak melukis, tidak menggunakan cat segala macam. Dia hanya mengambil alat untuk membersihkan dinding dengan sebersih-bersihnya. Itu yang mereka lakukan. Waktu pun tiba. Batas waktu sudah ditetapkan dan sudah selesai. Hakim pun menuju ke ruangan untuk menilai. Apa yang terjadi? Hakim menanyakan kepada pelukis Romawi, mana lukisanmu? Wah, ini Pak Hakim. Sebelah kiri dibuka, lihat. Waduh, Hakim pegang. Luar biasa. Bagusnya luar biasa. Sudah diberikan nilai oleh Hakim. Datang ke satu lagi, sebelah lagi. Mana lukisanmu? Kenapa kok dindingnya kosong? Kenapa tidak dimanfaatkan? Yang ini fasilitas sudah ada. Berarti Anda kalah. Tidak akan menang. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Hanya mengorek-ngorek dinding ini. Membersihkan dinding ini. Tunggu dulu Pak Hakim. Kami memang tidak melakukan apa-apa. Silakan Pak Hakim pindahkan tirai ini. Begitu tirai itu dipindahkan, maka seluruh lukisan Romawi masuk ke dalam dinding, terpantul indah. Hakim bingung, mana yang paling menang ini? Terpaksa Hakim harus mengakui Cina lah yang menang. Mengapa? Yang ini walaupun bagaimanapun tetap saja ada kasarnya. Jelas terasa catnya. Yang ini tak terasa catnya. Mulusnya subhanallah. Cina lah yang menang. Jadi perumpamaan inilah kita harus membersihkan hati itu. Seperti orang Cina membersihkan dinding. Supaya penyakit kuehnya bena. InsyaAllah kalau penyakit kuehnya nana, kita akan maju. Bangsa Indonesia akan tetap utuh. Dan insyaAllah kita akan terus memperingati selamat ulang tahun yang berikut dan seterusnya. InsyaAllah. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.